warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di kelas ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun sebelum masuk materi, saya akan memberikan pantun pembuka dulu ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa cakepnya ya. Iya. Enaknya buka puasa makan empek-empek. Jangan lupa pakai kuahnya. Senangnya saya bertemu dengan Bapak dan Ibu peserta PKP. Walaupun kita puasa-puasa pelatihan, mana dong senyum manisnya? Cakep. Aduh, senyum manisnya luar biasa ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ini sudah hari keberapa di kelas klasikal ini? Hari ketiga. Baik Bapak dan Ibu, ya hari ketiga ini kita akan belajar tentang materi agenda 2 ya Bapak dan Ibu, yaitu kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang dong ya. Kita kenalan dulu ya Bapak dan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Susan Dipsawati Indiani Arifin. Saya Widya Suara Ali Muda di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian. Ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran materi ini. Namun saya akan lihat dulu kondisi Bapak dan Ibu ya. Konsentrasinya sudah maksimal belum nih ya. Kita akan bermain tepuk tangan ya. Aturannya seperti ini. Apabila saya menyebutkan selamat pagi, Bapak dan Ibu tepuk tangan 1 kali. Ketika saya menyebutkan selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Ketika saya menyampaikan selamat sore, tepuk tangan 3 kali, dan selamat malam. Bapak dan Ibu jangan tepuk tangan ya. Kita coba ya. Konsentrasi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Oke, baik. Berarti sudah prima ya Bapak dan Ibu konsentrasinya. Kita lanjut kalau gitu materinya ya. Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar tentang materi agenda 2 kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan pembelajarannya apa sih untuk belajar kita pada hari ini? Yaitu peserta dapat memahami pedoman nilai-nilai perilaku ASN, core value berorientasi pelayanan. Demikian tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum kita masuk, kita brainstorming dulu ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu kemarin sudah mempelajari agenda 2. Nah, saya mau bertanya nih. Di agenda 2 itu ada berapa mata pelatihan? 4. Coba yang pertama, diagnosa organisasi. Yang kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan. Yang ketiga, di era new normal. Kemudian yang keempat, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sekarang ini kita akan pelajari. Nah, Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu mempelajari 3 materi itu sebelumnya, nah siapa yang bisa menjelaskan keterkaitan 3 materi tersebut dengan materi kita yang akan kita pelajari hari ini? Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan? Oh iya, silakan. Saya Binda. Bu Binda, ya silakan Bu Binda. Untuk saya, diagnosa organisasi artinya bahwa sebagai pejabat pengawas yang memiliki tusi pelayanan publik, di sini harus bisa mengidentifikasi permasalahan terkait tusinya. Ya, lalu setelah itu harus mampu berpikir kreatif, untuk menemukan solusi ya. Dari permasalahan yang ada, dan lalu bisa membangun tim yang efektif untuk mengerjakan solusi yang tadi ditemukan. Lalu setelahnya untuk kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, artinya di sini selain menemukan solusinya, tapi pejabat pengawas itu bisa mengimplementasikan unsur-unsur kepemimpinan dalam pelayanan, khususnya berorientasi pelayanan. Iya, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan ya buat Bu Binda yang sudah menjelaskan betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Binda ya. Jadi pada materi ini kita akan belajar tentang perilaku pada kode etik berorientasi pelayanan publik ya Bapak dan Ibu. Baik, kita
slide selanjutnya, kita masuk slide selanjutnya tentang konsepsi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan core value berorientasi pelayanan ya. Ini dipayungi dengan dasar hukum yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Jadi dalam peraturan ini diamanatkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan pelayanan publiknya demi mewujudkan visi Indonesia Maju. Ya, kemudian aturan selanjutnya tentang Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ya. Di sana menyatakan bahwa visi reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, bagaimana pelayanan publik yang berkualitas itu? Ya, pelayanan publik yang berkualitas itu memiliki prinsip-prinsip pelayanan publik, ya, Bapak dan Ibu. Nah, ada berapa prinsip-prinsip pelayanan publik ini? Kita akan lihat ya. Yang pertama partisipatif. Bagaimana partisipatif itu? Melibatkan semua elemen ya yang terlibat dalam pelayanan publik tersebut. Kemudian transparan, terbuka ya, pelayanan publik terbuka. Kemudian responsif ya, cepat tanggap, betul. Kemudian tidak diskriminasi ya, tidak membeda-bedakan, betul ya. Kemudian mudah dan murah. Jadi pelayanan publik itu tidak harus mahal, tidak boleh mahal ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian efektif, efisien ya. Kemudian aksesibel, jadi bisa diakses di mana saja, kapan saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian akuntabel, pelayanan publik itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir berkeadilan. Jadi dalam pelayanan publik itu harus bersikap adil Bapak dan Ibu ya. Mau pejabat, mau masyarakat, kelas menengah, kelas rendah harus sama dalam memberikan pelayanan. Ya, baik Bapak dan Ibu. Nah ini ada 3 unsur prinsip pelayanan publik. Yang pertama penyelenggaraan pelayanan publik yaitu ASN, aparatur sipil negara. Kemudian penerima layanan yaitu masyarakat dan stakeholder. Kemudian kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan ya. Nah, kemudian ada 3 kode etik dalam core value berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, melakukan perubahan tiada henti. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Sekarang mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari penjelasan ini. Oh iya, baik silakan. Saya Fira, Bu. Iya, Bu Fira. Kaitannya dengan melakukan perbaikan tiada henti, Bu. Apabila dalam suatu organisasi tersebut tidak dapat melakukan perbaikan dikarenakan terkendala anggaran, bagaimana? Iya, baik Bu Fira. Jadi Bu Fira mengatakan bagaimana kalau tidak ada anggaran dalam perbaikan pelayanan publik ya. Memang masalah tersebut tidak hanya dialami oleh instansi Bu Fira saja ya, mungkin banyak instansi lain juga melihat sama. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu ingin sharing pengalaman mungkin untuk menjawab pertanyaannya Bu Fira? Oh iya, silakan. Saya dengan Renata. Iya, Bu Renata. Suaranya agak keras ya Bu Renata. Iya. Ya mungkin tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Fira itu juga pernah kami alami di instansi kami. Ya. Tetapi yang perlu diingat adalah perbaikan dalam pelayanan publik itu tidak selalu berdasarkan anggaran. Jadi kita harus, tadi kan kita sudah belajar berpikir kreatif, ya, maka kita bisa memulai dari kegiatan rutin, kemudian perbaikan administrasi dan juga perbaikan SOP, sehingga anggaran yang tadinya mungkin besar ataupun butuh waktu anggaran yang besar, jadi bisa dihemat seperti itu. Iya, terima kasih Bu Renata. Kita kasih aplaus ya buat Bu Renata ya. Demikian Bu Fira. Jadi tidak semua perbaikan pelayanan publik itu menggunakan anggaran yang besar, tapi bisa menggunakan dengan anggaran yang kecil. Misalnya dalam perbaiki SOP,
atau memperbaiki administrasi. Kita bisa gunakan anggaran dari rutin, ya. Tapi tetap kita usulkan juga perbaikan yang besar itu untuk diajukan di tahun berikutnya. Begitu ya, Bu Fira? Sudah paham? Ya, terima kasih. Iya. Bapak dan Ibu gimana? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Iya, paham. Baik, kalau gitu kita lanjutkan dengan diskusi kelompok ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan berkelompok ya, dibagi 3 kelompok ya. Dan masing-masing kelompok saya tugaskan untuk memberikan contoh dari kode etik berorientasi pelayanan. Kelompok 1 kode etik pertama ya, kelompok 2 kode etik yang kedua, dan kelompok 3 untuk kode etik ketiga. Silahkan. Ada yang bisa bantu? Ya. Ya, udah cukup di sini aja. Ya. Ya. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Silakan menempelkan hasil diskusinya ke masing-masing kolom. Ya, bagus. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya yang sudah menyelesaikan tugas kelompoknya ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita bahas masing-masing dari jawaban Bapak dan Ibu ini ya. Untuk kelompok 1 ya, kode etik yang pertama, memahami dan kebutuhan masyarakat ya. Yaitu contohnya itu memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya katanya pelayanan kesehatan, pelayanan fasilitas umum. Ya, gimana menurut Bapak dan Ibu? Betul? Betul ya. Kemudian ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Ini jawabannya memberikan pelayanan pada customer dengan 5S ya. 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian contohnya lagi menangani keluhan masyarakat dengan cepat tanggap. Gimana menurut Bapak dan Ibu? Betul ya? Baik. Selanjutnya ini kode etik yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti itu contohnya yang tadi ya, pemutakhiran SOP dan memperbaiki administrasi ya. Betul ya? Walaupun masih ada contoh yang lain sebenarnya ya, tapi cukup untuk saat ini. Baik, udah paham semuanya di sini Bapak dan Ibu? Udah paham ya? Baik, Bapak dan Ibu. Kalau sudah paham semuanya ya, kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Baik, untuk menyimpulkan ini siapa yang bisa membantu menyimpulkan? Silakan. Siapa? Oh iya, silakan. Jadi kesimpulannya, seorang pemimpin harus bisa menerapkan core value berakhlak dan dapat mengimplementasikan nilai kepemimpinan yang berorientasi pelayanan. Oh ya, tepuk tangan. Luar biasa jawabannya Bu Fadia ya. Terima kasih Bu Fadia. Jadi memang kedepannya diharapkan para pejabat di level pengawas ya, level eselon 4 dapat menerapkan perilaku dari nilai-nilai core value berorientasi pelayanan dalam menjalankan pelayanan publiknya. Jadi terus-menerus memperbaiki ya pelayanan publiknya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Baik, cukup. Sudah paham? Sudah paham. Baik, kalau gitu saatnya kita evaluasi ya. Ya, silakan untuk evaluasi ini Bapak dan Ibu silakan men-scan barcode yang sudah ada di depan. Ya. 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 Silakan mengerjakan dalam waktu 15 menit ya Bapak dan Ibu. Oke, sudah? Sudah ya? Baik. Kita sama-sama akan membahas pertanyaan yang ada di evaluasi ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, yang manakah di antara panduan perilaku berikut yang merupakan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan? Ya. A, B, C, D. Silakan. Yang mana yang betul? D. Yang D, coba kita lihat ya. Iya, betul, tepuk tangan ya. Baik, betul. Berarti semuanya jawabannya D ya. Oke, baik. Nah, saya mau tanya nih, yang A ini perilaku kode etik yang mana nih dalam berakhlak? Loyal, betul sekali. Yang B? Harmonis, ya betul ya. Bapak di sana yang menjawab harmonis. Kemudian yang C? Adaptif, betul. Berarti udah paham nih ya, Bapak dan Ibu ya. Luar biasa. Kita jawab berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Beberapa perilaku pelayanan prima yang perlu dibudayakan ya dalam organisasi antara lain sebagai berikut. Kecuali ya. Kecuali A, B,
B, C, D. Silahkan. C. Coba kita lihat sama-sama ya. C. Ya, kecuali cepat dan terlihat sibuk. Karena biasanya kalau terlihat sibuk pelayanannya lama ya, Bapak ini. Jadi bukan pelayanan baik kalau gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya sudah menyelesaikan evaluasi dan jawabannya betul ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi saya kira Bapak dan Ibu sudah memahami tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memberikan motivasi kata-kata mutiara kepada Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Ken Bernhard ya. Yang antara lain kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah kepemimpinan pelayanan adalah tentang membuat tujuan yang jelas, kemudian menggulungkan dengan baju Anda ya, dan melakukan apapun untuk menolong orang-orang untuk meraih kemenangan ya. Ya, dalam situasi ini mereka bukan bekerja untuk Anda ya, tapi Andalah yang bekerja untuk mereka. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian dan antusias Bapak dan Ibu dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Saya tutup dan akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.